Selamat malam, jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam ini kita ada dalam persekutuan doa dan kita akan belajar perihal doa merupakan suatu transformation bagi dunia bahkan juga bagi bangsa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan karena malam ini kami boleh bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar di bawah kaki Tuhan hal-hal tentang doa, ya Tuhan, yang dapat mentransformasi. Karena di dalam doa Tuhanlah yang berkarya. Karena itu kami berdoa agar Tuhan berkenan untuk memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bawa kami untuk memahami tapi juga bawa kami untuk belajar, berlatih terus berdoa, karena di dalam itulah kami boleh makin memahami indahnya doa yang dapat mentransformasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita akan membaca dari 1-2 ayat yang terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 dan 21. Paulus menulis surat kepada jemaat yang sangat dikasihinya dan dia berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mengakhiri doanya dengan suatu keyakinan yang luar biasa. Itu sebabnya bahwa kalau kita membaca kitab Efesus ini, Paulus bersyukur kepada Allah. Oleh karena Allah lah yang membawa jemaat boleh mengenal Yesus Kristus. Dari orang yang percaya kepada ilah-ilah, tetapi akhirnya mengenal Tuhan dan mengikuti Kristus di dalam kehidupan mereka. Paulus begitu senang di dalam pasal 1 keseluruhan, menceritakan akan misi Allah yang luar biasa. Kalau kita betul-betul memperhatikan bahwa misi yang dikerjakan dimulai oleh Allah, itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan sebelum dia melakukan misinya, dia sudah merencanakannya sebelum dunia dijadikan. Itu kalau kita membaca dari Efesus yang pertama dengan sangat jelas di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ini adalah ayat-ayat pemula di mana dia bercerita tentang bagaimana Allah memulai misinya. Dan dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kata dari semula itu adalah sebelum dunia dijadikan. Ini ayat referensinya kepada ayat yang keempat. Pasal 1 ayat yang keempat, ayat yang kelima, yaitu dikatakan bahwa Allah merencanakan misinya sebelum dunia diciptakan. Dan itu ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi tujuan misi Allah itu dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus untuk membawa seluruh ciptaan Allah itu menyembah kepada Kristus Tuhan. Nah, jemaat ini sudah mengenal Yesus Kristus. Tuhan melakukan suatu perubahan luar biasa pada waktu Paulus menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan ini. Untuk pada akhirnya Paulus berbicara, Roh Kudus bekerja, dan orang-orang di Efesus ini boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan. Sehingga mereka yang tadinya anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Dan mereka diubahkan dari waktu ke waktu. Terus bertumbuh mengenal Tuhan. Dan doanya di pasal 3 itu sangat menarik sekali. Kalau kita perhatikan baik-baik.
kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Paulus di dalam mulai ayat 14. Mari kita perhatikan bersama. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Lalu dia mulai, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi Paulus berdoa supaya terus terjadi perubahan-perubahan atau transformasi dalam diri seseorang itu. Setelah terima Yesus, dia tidak mengalami stagnasi, imannya tidak mandek di situ. Melainkan dia berdoa supaya Tuhan meneguhkan kehidupan daripada orang-orang Efesus yang dibinanya. Dikatakan untuk apa dia berdoa itu? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di dalam konteks ini kita melihat bagaimana orang-orang Efesus didoakan supaya iman mereka itu berakar di dalam kasih. Sangat menarik. Dan dia berkata juga bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi jemaat kekasih di dalam Tuhan, jikalau engkau dan saya merindukan supaya kita makin hari makin tenggelam di dalam keindahan kasih daripada Allah, the beauty of God's love, prayer can change us. Kita perlu berdoa. Karena apa? Bukan doa itu adalah seperti suatu kalimat-kalimat biasa yang dikeluarkan, melainkan kita berhadapan dengan Allah yang hidup. Kita datang kepada Allah yang maha kuasa. Maka kalau kita berdoa sebenarnya akan membangun suatu pengenalan akan Allah yang hidup. Nah, doa bisa menjadi rutinitas ya. Kita ada di persekutuan doa seperti ini, kita diminta untuk berdoa, kita bisa pakai mulut untuk lip service, berdoa saja berkata-kata. Tetapi tidak ada suatu hubungan dengan Allah. Doa yang paling utama adalah kita memiliki relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam persekutuan kita dengan Allah, kita dibawa makin menikmati kasih karunia demi kasih karunia Allah. Kita dibawa untuk makin mengenal Allah yang hidup, Allah yang baik, dan Allah yang mempunyai rencana yang mulia di depan ini, di dalam Yesus Kristus. Tetapi juga yang kedua, bahwa doa juga membawa kita mengenal diri kita. Jadi ini sangat menarik. Yohanes Calvin berkata, pada waktu engkau mengenal Allah, sekaligus engkau akan mengenal siapa dirimu. Dan pada waktu engkau mengenal dirimu, engkau akan makin juga mengenal Allah penciptamu. Ya, sehingga kalau kita melihat, doa itu bukan suatu rutinitas semata-mata. Bukan hanya merupakan ibadah-ibadah yang rutin. Melainkan itu suatu relationship. Mari kita membuka satu ayat yang sangat menarik ya. Saya mengingatkan di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di dalam kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, itulah yang akan melakukan suatu pertumbuhan dalam hidup kita. Suatu pembaharuan demi pembaharuan, merubah karakter hidup, pikiran-pikiran kita. Karena apa? Karena firman Allah membawa kita mengerti kehendak Allah. Ayat 7 berkata dari Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Jadi kalau kita perhatikan jemaat Tuhan, doa itu bukan seperti bim salabim. Habis berdoa maka pasti terjadi seperti abrakadabra, maka terjadi sesuatu keajaiban. Doa bukan mantra, melainkan sekali lagi doa adalah suatu persekutuan dengan Allah. Sehingga pada waktu kita makin mengenal Allah yang hidup, itu membawa kita makin mengerti kepada melalui firman-Nya. Kita bisa mengenal Allah dari mana? Yang paling penting adalah lewat firman Allah. Justru pada waktu kita terus membaca firman Allah. Jadi tidak mungkin berdoa kita tidak baca firman Allah. Karena kita bisa minta semau-maunya, seperti kita minta kepada dukun, kita minta kepada ahli-ahli pintar, kita bisa minta, dan kita bisa minta sesuai dengan keinginan daging kita. Tapi kepada Allah tidak demikian dikatakan. Waktu firman Allah tinggal di dalam kita, artinya bahwa kita mengerti rencana Allah. Kita mengerti misinya Allah. Kita memahami apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Maka di sanalah dikatakan, jikalau kamu firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi bukan kehendak daging semata, melainkan kehendak kita sudah berpaut dengan kehendak Allah. Jadi doa dan firman itu adalah mempertautkan hati kita dengan hatinya Tuhan. Sehingga pada waktu kita meminta sesuatu baik buat diri kita, buat pelayanan kita, buat misi Allah, kita bisa berdoa dengan iman karena kita mengerti. Oleh karena itulah yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita atau juga hidup dalam pelayanan dan misi kita. Banyak orang menganggap bahwa kalau sudah berdoa maka akan terjadi sesuatu yang hebat. Lalu tidak terjadi apa-apa, orang menjadi kesal dengan Tuhan. Lama-lama karena merasa doa tidak dijawab, orang akhirnya ambil keputusan sendiri. Ya, karena merasa bahwa doanya tidak didengar Tuhan. Satu hari teman saya berdoa kepada Tuhan untuk hal yang sangat penting. Salah satunya adalah masalah teman hidup. Tetapi saudara, sudah 1 tahun dia berdoa dan dia sudah bosan karena sepertinya Tuhan tidak jawab. Lalu saya mendengar dari ibunya menelpon saya bahwa dia akan menikah dengan orang yang tidak seagama begitu. Dan ibunya bilang, tolonglah bicara dengan anak saya. Maka saya menghampiri dia dan kami ngobrol di dalam mobil berdua. Saya bilang, mengapa kamu berubah? Bukankah kamu adalah anak Tuhan yang bertumbuh dan melayani? Mengapa kamu akan menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus? Dia bilang begini, saya sudah 1 tahun berdoa gak dikabulkan. Ya udahlah, sekarang saya pilih jalanku sendiri. Ya, saudara, di sini kita melihat bahwa doa itu bukan berarti apa saja yang saya ingini Tuhan langsung harus jawab saya. Kita bukan bos minta kepada Tuhan dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tentu Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang memang cocok dan sesuai dengan kita. Nah, disinilah betapa pentingnya seorang itu berdoa sesuai dengan firman Allah. Salah satu contoh, saya memberikan 2 misionaris terkenal kita di zaman-zaman yang lampau. Mereka terkenal dengan iman yang luar biasa. Mereka salah satunya adalah William Carey. William Carey seorang bapak dari Inggris yang baru saja, kalau masih hidup dia baru berulang tahun. William Carey dipercayakan Tuhan untuk punya hati pergi ke India. Dan dia mengatakan kalimat yang besar sekali. Dia berkata, ask the great things from the Lord and do the great things for the Lord. Mintalah perkara-perkara besar daripada Allah dan lakukanlah perkara-perkara besar bagi Allah. Mengapa William Carey berani berkata, minta perkara besar, lakukan perkara besar bagi Allah? Karena William Carey mengerti bahwa Allah yang mengasihi orang-orang di Inggris, Allah yang sama juga mengasihi orang-orang di India.
Orang-orang India yang belum mengenal Allah pada zaman itu. Sehingga waktu dia diutus oleh Allah dari Inggris pergi ke India, dia berkata, "Yes Lord, saya mau taat." Nah, pada waktu tadi Yohanes 15 ayat 8 ayat 7 berkata, "Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu." Dia mengerti apa yang Tuhan pimpin dalam hidupnya. Dia mendengar Tuhan memanggil dia ke India. Maka dia tahu bahwa dia perlu berdoa kepada Tuhan supaya memimpin perjalanannya sampai India. Dan juga supaya dia bisa mengabarkan Injil yang luar biasa itu kepada orang-orang India yang belum percaya kepada Kristus. Dan saudara-saudara, tahun-tahun panjang tinggal di India, begitu banyak orang dibawa kepada Kristus melalui William Carey. Pendidikan dibangun sehingga banyak orang-orang India menjadi orang-orang yang berpendidikan. Begitu juga saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang meninggalkan dosa dan kegelapan karena pertemuan orang-orang India dengan Injil. Berarti mereka bertemu dengan Kristus yang mulia itu. Yang kedua, saya ingin bahas tentang Hudson Taylor. Hudson Taylor adalah seorang yang dari Inggris dipanggil Tuhan sejak usia 17 tahun untuk pergi ke China. Dan akhirnya dia taat, umur sekitar 20-21 dia sudah berangkat dari Inggris ke China. Dan dia mengatakan satu kalimat besar sekali. Dia berkata, "God's work in God's way will not lack of supply." Pekerjaan-pekerjaan Allah yang dikerjakan di dalam jalan-jalan Allah tidak akan pernah berkekurangan. Lebih 150 tahun pelayanan China Inland Mission atau sekarang dinamakan OMF International terus berjalan. Bahkan ribuan-ribuan orang di China, dan bukan hanya China, melainkan 18 negara Asia Timur. Begitu banyak orang dibawa kepada Yesus Kristus. Hidupnya begitu sederhana. Tapi bagaimana di tengah-tengah kesulitan-kesulitan dia untuk mendapat makan, untuk bisa hidup dari hari ke hari, menyembuhkan orang-orang yang sakit karena dia adalah seorang dokter, mengabarkan Injil dari satu tempat pedalaman ke pedalaman yang lain. Dia hanya mempunyai satu kata, berdoa. Doa merubah India, mendengar Injil dan mengikut Kristus. China sekarang luar biasa kalau kita lihat China. Berkembang secara politik, ekonomi, dan bahkan China menjadi negara superpower juga di Asia ini, luar biasa. Karena apa? Itu termasuk doa-doa di mana Injil disampaikan dan merubah kehidupan orang-orang di China. Sehingga terjadi perubahan yang sangat besar. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan apa yang dikatakan Paulus kembali di dalam ayat tadi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dan waktu dia berkata belum titik, melainkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi artinya bahwa waktu Paulus berkata bagi dialah, bagi Tuhan yang dapat melakukan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Di dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya, ini dipakai kata lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, itu dipakai kalimatnya superlatif. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, superlatif. Dia dapat melakukan segala hal, melakukan transformasi yang luar biasa dalam hidup jemaat, dalam hidup negara, dalam hidup bangsa, bahkan di dalam hidup pribadi seseorang. Khususnya di sini, di dalam hidup orang-orang Efesus. Dan itu bukan hanya diteorikan oleh Paulus, melainkan dia katakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kita lihat di sini, doa itu membiarkan Allah bekerja dalam diri kita. Membiarkan Allah bekerja dalam diri jemaat.
Membiarkan Allah bekerja dalam keluarga kita. Membiarkan Allah bekerja dalam bangsa kita, dalam kota-kota kita, bahkan dalam dunia ini. Khususnya di tengah-tengah pandemik ini. Mari kita ambil kesempatan besar. Di tengah krisis yang terjadi, keluarga-keluarga kena COVID. Atau juga masyarakat kena COVID. Atau bangsa mengalami kemerosotan ekonomi politik oleh karena pandemik ini. Mari kita sebagai gereja Tuhan jangan sia-siakan untuk mengambil banyak waktu berdoa, karena berarti mengundang Allah berkarya di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negara masyarakat ini, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah keluarga dan diri kita. Saya ingin memberikan 1-2 contoh sebelum saya mengakhiri. Teman saya seorang hamba Tuhan kena COVID, saudara. Ternyata paru-parunya 1,5 sudah putih. Dan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Dan dia masuk ICU dan dia cerita. Dia tinggal lebih daripada 2 minggu di ICU. Dia katakan, kalau saya bernapas itu dan saya sedang terengah-engah, saya seperti sedang melewati bayang-bayang maut. Dan dia harus dipakaikan oksigen. Begitu banyak sampai begitu mahalnya. Dia berkata mungkin bisa hampir mencapai 1 miliar. Oleh karena terus dia harus menyedot oksigen itu. Dan bagaimana paru-parunya itu makin lama makin ditolong. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan jangan aku mati dulu Tuhan. Walaupun aku sudah sekarat. Aku masih mau mengabarkan Injil Tuhan. Aku masih mau melayani Engkau. Kalau boleh jangan beri aku mati. Saudara, di dalam 2 minggu lebih itu dia bertarung bersama Tuhan. Dan pengobatan-pengobatan yang diberikan oleh dokter membawa dia akhirnya lama-kelamaan mengalami pemulihan. Dan ternyata Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Orang-orang di sekitar dia yang kena COVID itulah akhirnya dia dekati dan ada orang-orang yang akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan punya rencana. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini, transformasi itu bisa dilakukan dengan berdoa bagi suku-suku tertentu. Papua, ya tadi Efesus. Papua boleh mengenal Kristus. Itu karena ada orang-orang yang berdoa buat Papua. Ada orang-orang berdoa untuk misionaris supaya terjadinya Papua boleh mengalami Tuhan yang luar biasa. Saya kalau mau cerita ini kita cukup panjang. Tapi saya mengerti bahwa membaca begitu banyak sekali data-data. Negara-negara, bangsa-bangsa, suku-suku boleh mengalami Kristus. Oleh karena ada banyak jemaat. Ada banyak orang-orang percaya yang berdoa kepada Allah. Memohon Allah bekerja di tengah-tengah kondisi apapun. Saya mengakhirinya, mari kita ambil kesempatan sekali lagi. Di tengah pandemik ini, berdoalah supaya terjadi transformasi bagi Indonesia. Entah itu ekonominya, politiknya, dan berbagai-bagai hal. Berdoalah untuk gereja demi gereja supaya dibangunkan melalui pandemik ini, di-empower oleh Tuhan untuk mengasihi sesama masyarakat demi masyarakat. Begitu juga doa buat gereja kita. Jemaat-jemaat yang sedang sakit, jemaat-jemaat yang mengalami goncangan ekonomi dan sebagainya. Kita berdoa mengharapkan Tuhan lakukanlah suatu transformasi. Baik individu, keluarga, gereja Tuhan atau bangsa ini. Kiranya melalui doa kita bersama nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin.